Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Septrilia Sarumpait dengan NIM 0505232026. Saya dari kelas asuransi 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika menulis ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Intan Nisa Ashar ME. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Poin yang pertama yaitu penulis dan menulis. Jika seorang penulis adalah orang yang menata huruf menjadi kata dan seterusnya menjadi kalimat, maka kita semua adalah penulis. Setiap hari kita menulis di layar handphone. Kita menjadi penulis setiap kita memperbarui status di akun Facebook, Instagram, dan WhatsApp pribadi kita. Segampang itu kan menjadi penulis? Menurut teori, menulis adalah sebuah proses kreatif dalam rangka mengeluarkan gagasan atau ide dalam bentuk susunan-susunan kalimat yang memiliki makna. Menulis sejatinya adalah sebuah proses berpikir. Sering juga dikatakan tulisan adalah cerminan yang menggambarkan pikiran sang penulis. Harwono, sang guru besar berasal dari Bandung, di dalam bukunya yang berjudul Mengikat Makna Update 2009, mengutip kata-kata Profesor Dr. Suminto, penyair adalah seorang yang membukakan rahasia kehidupannya kepada orang lain. Lalu kata-kata ini digantinya menjadi penulis adalah seorang yang membukakan rahasia kehidupannya kepada dirinya sendiri. Poin yang kedua yaitu bergizi dan bertenaga. Buku yang bergizi adalah buku yang di dalamnya memuat gagasan-gagasan yang mampu menggerakkan pikiran pembacanya. Tulisan yang baik harus menghindari salah nalar. Salah nalar adalah gagasan, pikiran, kepercayaan, atau simpulan yang keliru dan sesat. Ada dua syarat dalam penulisan bergizi. Yang pertama, penalaran yang tepat, dan yang kedua yaitu berkaitan dengan diksi atau pilihan kata. Selanjutnya poin ketiga, mulai dari mana? Kita harus mulai menulis dan terus menulis. Namun harus dicatat, menulis saja tidak cukup. Seorang penulis yang tidak membaca ibarat orang yang kehabisan baterai. Jadi membaca dan menulis adalah dua aktivitas yang tidak dapat dipisahkan. Jika ingin menjadi seorang penulis, maka membaca menjadi sebuah keniscayaan. Poin terakhir yaitu jenis tulisan. Menulis adalah tradisi yang harus dikembangkan oleh mahasiswa. Penulis yang dimaksud bukan sekedar menulis, melainkan menulis sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca dan mencerahkan orang lain. Dalam bahasa agama, menulis sama dengan berdakwah, tujuannya tetap amar ma'ruf nahi munkar. Namun, menulis dalam akademik adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada dua jenis tulisan, yaitu yang pertama tulisan ilmiah populer. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang populer, bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Tulisan ilmiah populer menghindari istilah-istilah yang tidak akrab di telinga pembaca. Ada 4 jenis tulisan ilmiah populer, yaitu penulisan berita ringan, penulisan featur, penulisan artikel, dan penulisan laporan. Jenis tulisan yang kedua yaitu tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah menurut Mulyadi adalah komitmennya pada kebenaran, bukan pada tradisi atau otoritas apapun. Sebelum komitmen kepada kebenaran, tulisan ilmiah itu harus objektif, apa adanya tanpa dipengaruhi oleh subjektif ilmuwan. Tulisan ilmiah umumnya bertujuan menyelesaikan sebuah persoalan, setelah itu metode yang digunakan, selanjutnya pembahasan yang sebenarnya berisi analisa penulis, dan terakhir adalah penutup. Adapun langkah-langkah dalam menulis ilmiah yaitu memiliki gagasan yang jelas, mengetahui tujuan menulis, memiliki bahan tulisan yang cukup, mengorganisasikan tulisan atau menatanya sedemikian rupa, mulai menulis, dan pada titik ini seorang calon penulis harus segera menuangkan gagasan-gagasannya. Dan yang terakhir, menyunting sendiri karya tulisan yang telah dihasilkan. Penulis perlu mengingat dalam penulisan karya ilmiah, setiap kampus biasanya memiliki sistem tersendiri. Tugasnya memiliki template yang spesifik untuk penulisan skripsi, tesis, disertasi, ataupun karya ilmiah lainnya. Yang terakhir, etika dalam penulisan ilmiah. Etika kunci dalam penulisan ilmiah adalah kejujuran. Telah dijelaskan di muka, menulis sama dengan mengukir, membangun, atau menstruktur kata dan kalimat menjadi satu ide, gagasan, atau pokok pemikiran. Tulisan adalah sebuah produk atau karya. Karya itu selanjutnya akan dibawa ke pasar yang dihuni oleh masyarakat akademik. Pasar itu bisa penerbit buku, penerbit jurnal, atau media publikasi lainnya. Sampai di sini, karya yang telah kita hasilkan akan dinikmati, dikaji, ditelaah, dianalisis, dan akhirnya juga akan dibanding-bandingkan. Kendati dalam kehidupan politik dan ekonomi orang sudah dapat menerima penipuan atau ketidakjujuran sebagai hal biasa, di dunia akademik sampai detik ini
plagiat, penjiplakan, peniruan tanpa menyebut sumber asal pengutipan tidak bisa diterima. Malah sebaliknya dianggap sebuah pelanggaran etika berat. Orang yang melakukannya bisa mendapatkan sanksi hukum di samping sanksi moral. Kita menemukan banyak contoh. Seorang guru besar yang akhirnya dibatalkan karena karya akademik yang merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain. Lalu, seorang pejabat yang dengan tanggung jawab mundur dari pejabatannya karena artikel yang diberitakannya adalah hasil jiplakan dari karya orang lain. Kita tidak memerlukan penjelasan yang berpanjang-panjang lagi. Kejujuran itu mutlak harus ada pada diri ilmuwan. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.